Itu anger issue. Terus habis itu mereka juga kalau misalnya kita nggak denger tuh ya, nggak denger sekali, ngomongnya mereka masih oke. Nggak denger 2 kali nadanya udah tinggi, nggak denger 3 kali mereka teriak-teriak. Oh, There you can dream and talk, sharing what you have thought with him. Let's aku memang ketawa karena itu bener dan itu Karena fakta. apa sih sebenarnya PSBB itu? Masterin bahasa Perancis. Bukan master sih, paling nggak aku bisa dengan confident-nya ngomong pakai bahasa Prancis gitu. Tadi itu tentang orang-orangnya kan, tentang masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Nah, masalah di kampus cuy. Kita yang pelajar, kita jangan lupakan sisi kampusnya. Apa pengalaman yang kurang srek sama kamu selama kamu kuliah? Aku nggak tahu kamu kuliahnya banyak online atau sempat di kelas? Online. Sempat di kelas nggak? Aku sempat di kelas cuma seminggu doang. Seminggu? Habis itu online. Oke. Karena COVID kan. Oke, seminggu pertama kamu ada kesan-kesan atau gimana? Yang pastinya kalau seminggu awal itu semuanya baik-baik aja. Yang namanya seminggu di awal pastinya kan kayak semuanya masih pada awam, semuanya masih pada nggak tahu, semuanya masih pada kayak ya kamu ngelakuin itu, aku ngelakuin itu gitu kan. Terus habis itu kita juga ada pasti kan masih ada kenal-kenalan dan itu segala macem. Minggu pertama itu pembagian grup juga masih no problem gitu kan. Problemnya itu semuanya sih kalau misalnya kampus sekarang ini tuh gara-gara online sih ya. Nggak ada interaksi, miskomunikasi banyak. Yang ngerasain buruknya tanpa interaksi itu bukan cuma mahasiswa doang, tapi juga profesornya gitu. Tapi at least sejauh ini kamu masih senang, masih bisa bertahan di Prancis? Aku punya goal di sini dan itu belum kesampaian. Oke, berarti good. Orang yang punya goal, mereka nggak akan menyerah. Alin baru-baru ini dia pulang ke Indonesia. Iya. Baru setahun, mama mau pulang, nggak bisa pulang. Oke, anyway, dia pulang. Berapa bulan kamu kemarin di Indonesia? Aku kemarin tuh pulang lumayan sih, ada 2 bulan lebih. Kamu nggak takut pulang dengan resepisi? Karena gini, jadi kan dia kan visanya udah habis. Sebelum kamu dapat visa asli, kamu dikasih kayak kwitansi. Resepisi itu kayak kwitansi, kertas kwitansi, bukti kamu lagi proses. Nah, ada banyak rumor, orang bilang oke, bisa travel pakai resepisi, nggak bisa travel pakai resepisi. Kamu deg-degannya gimana waktu itu? Oke, aku mau cerita tapi aku nggak mau ngasih label. Jadi ada organisasi di sini. Bilang aja, nanti aku sumpah serius. Siapa? Oke, organisasi ya. Kenapa? Siapa? Jadi ada organisasi di sini yang aku juga cek dari Facebooknya mereka. Karena aku nggak aktif di situ, jadi aku nggak ada di grup chatnya ini tuh segala macam ya kan. Terus aku ngeliat di Facebooknya mereka ada salah satu percakapan tentang resepisi. Mereka bilangnya katanya kalau misalnya pakai resepisi itu jangan lewat Middle East. Terus ada yang bilang jangan transit lewat Middle East. Katanya mereka tuh nggak tahu soal resepisi itu apa. Terus habis itu yang katanya kalau misalnya kita pulang pakai resepisi, pas di Indonya tuh harus buat visa lagi, namanya visa de retour, yang kayak visa long séjour kayak gitu kan. Enggak, visa de retour tuh kayak cuma 3 bulan doang gitu, tapi nanti dikasih. Mereka di situ bilangnya kayak gini, itu sama aja kayak bikin visa yang long stay, harganya juga sama. Ya intinya kita bikin visa yang long séjour itu lagi gitu katanya. Aku bacanya di situ kayak gitu kan. Aku nggak tahu, mungkin karena itu juga pembahasan itu belum diupdate ini tuh segala macem. Tapi kapan terakhir pembacaan itu? Kamu bacanya berapa lama? Tahun 2012 atau tahun 2019? Aku kurang tahu 2000 berapa, cuman yang pasti itu nggak update. Nah, bisa dibilang was-was ya. Karena was-was akhirnya aku email ke Ambasad. Sayangnya aku nggak tahu gimana ceritanya. Aku minta email itu sama temannya aku yang kemarin tuh pas pandemik itu pulang ke Indo. Dia email ke situ dan itu dibales. But I don't know why kemarin tuh aku email di situ sampai sekarang nggak ada respon sama sekali dari Ambasad. Emailnya bener dan terkirim. Itu email juga alamat yang temennya aku itu kirim ke situ dan dia dapat balasan juga. Mungkin itu lagi apes-apesnya aku atau gimana, atau mungkin gara-gara COVID mungkin. Jadi aku nggak tahu lah, pokoknya aku nggak dapat respon sampai sekarang. Entah apapun itu alasannya, it's okay. Fine. Apakah alamatnya Konsuler Paris? Yes. @yahoo.fr. Iya. Aku jujur ya, bukannya aku mau mengkritik, tapi emailnya Ambasad itu kok murah gitu tuh loh. Kayak yahoo.fr gitu loh. Yahoo.com kayak gitu tuh, beli kayak domain yang bener-bener kayak
ambasad.com atau kbri.com. Aku mohon maaf aku ngomong ini, Cuma, tapi benar. Aku Kan- memang ketawa karena itu benar dan itu fakta. karena bukannya aku bukan mengkritik dan Oh, bukan ini aku kritikan. iya ini kritik kritikan. tapi aku dan berharap mereka harus bisa ambil kritikan. nah, karena gini, bunyinya kayak konsuler Paris at Yahoo FR itu semua orang bisa kirim ke ini. Aku bikin email ke Yahoo Paris nih. Iya, iya. Aku bilang, oh info nggak tahu, info KBRI at yahoo.com. Semua orang bisa kasih informasi ke aku, kasih identitas, kasih paspor, dan aku sebagai orang jahat bisa bikin yang apa gitu kan. Kalau seandainya pakai domain khusus kbriparis.com gitu, kita pasti, oh ini KBRI Paris nih. Semoga kalau seandainya ditonton video ini, aku berharap jangan marah dan lihat kemungkinan positif apa yang akan kita bisa kalau seandainya alamatnya memang benar-benar punya kita gitu loh. Nggak akan ada kemungkinan bisa dipalsukan gitu loh. Kayak ada Jadi. fraud gitu. Nah, terus kamu nggak dibalas, nah? Nah itu aku sama sekali nggak ada dibalas, sampai sekarang juga aku balik ke Paris itu nggak ada dibalas sama sekali. Udahlah, kayak yaudah aku kayak bodo Coba amat, aja. pulang aja. Dan itu lolos imigrasi, no problem. Iya, kalau keluar mah gampang, masuknya takutnya kan. Nah itu dia masuknya. Nah masuknya karena aku masih was-was, akhirnya aku email Kampus France. Oke. Dan untungnya Kampus Frans Jakarta atau kampus? Kampus France Jakarta. Oke. Dan mereka juga baik banget di situ. Mereka benar-benar ngebantu. Bahkan aku tuh nggak les di situ lagi ya. Aku nggak les di situ lagi. Notabene-nya aku bukan murid mereka lagi, Iya. tapi mereka masih mau balas. Itu kan. Jadi bener aku bilang, kalau kalian mau cari informasi, Kampus Frans adalah salah satu yang wajib kalian dekati. Ya, Kampus France emang kita nggak bisa mengharapkan satu hari langsung dibalas. Dalam 24 jam harus dibalas, no. Tapi paling enggak sebelum seminggu mereka udah balas loh. Dan itu reliable karena mereka itu langsung Iya, ada interaksi, punya iya, pengalaman pasti iya. dengan orang-orang konsulat, jadi ya oke. ya bener kayak gitu. Terus habis itu aku sukanya kayak gini, Kampus France. Aku nanya ke Kampus France, Kampus France itu kayak ada info dari ambasad Prancis di Jakarta. Dan itu ambasad Prancis di Jakarta itu berhubungan dengan prefecture di sini. Jadi mereka ngirim bukti-bukti emailnya itu ke aku langsung. Jadi bisa dibilang boleh balik pakai resepisi. Yaudah. Ada catatan khusus? Nggak ada, intinya cuma sebenarnya kayak gitu aja, cuma boleh balik. Jadi ya udah aku Oke. tinggal Oke. balik pakai resepisi. Oke, berarti aman. Pulang ke Indonesia dengan pandemi, gimana perbedaannya? Gimana, berapa banyak orang yang kamu pulang di pesawatmu contohnya? Terus ada jazz bahagianya nggak yang diterapkan? Yes, kalau just barrier itu pasti ada. Terutama di pesawat kan. Kalau di pesawat itu biasanya itu kalau nggak full loaded banyak banget passenger itu, satu orang itu satu row. Jadi Nanti habis 3. tidur kalian lantai. Kamu dapat satu, 3. Iya, 3 tempat duduk itu satu orang. Dari Paris ke Etihad itu sepinya minta ampun. Aku ada videonya kalau misalnya dari mau. Oh, Paris ke Abu Dhabi tempat transit. Oke. Tapi dari Abu Dhabi ke Jakarta tuh lumayan ramai. pasti banyak orang pulang dari Mekah nih. Kebanyakan tenaga kerja. Hijrah. Oh, tenaga kerja Iya. TKW. Hijrah apa TKI. sih? Bukan hijrah apa sih? Apa sih namanya? Yang Umroh. ya Allah, No. maafkan aku ya Allah. No, it's okay. Kok hijrah pula ya? Alim pulang, aku dibawain peci cuy. Supaya aku biar lebih beriman lagi, dan aku minta sih memang nih. Agak kecil nggak apa-apa, tapi bisa dipakai untuk kebaya. Abisan dia nggak ngasih tahu berapa ukurannya. Ya siapa yang tahu ukuran kepalaku, apa nggak tahu? Itu kepala bodoh. Ya tapi kayak mana ukurnya? I don't know, kayak pakai ukuran yang jahitan itu, tau gak sih? Oh, biasanya punya aku tuh nomor 11 atau 12, ini aku ingin nomor 8 nih. Astaga, ya udah nggak apa-apa. Oke, nih aku dikasih peci, dikasih kain sarung juga, sama dikasih baju batik, biar aku makin cinta Indonesia, walaupun nggak dengan baju batik, aku juga cinta Indonesia, oke? Ada 2, satu untuk Arno, kita kembar karena kita tetangga. Dan yang paling penting, jengkol! Makasih. Bayangin aja ya, gara-gara Edo, itu koper, baunya jengkol dan terasi. Serius? Kok nggak ada terasi ya? Terasi tetangga yang lain, oke? Enggak sih, cuman kayak pas dibuka plastiknya langsung, jengkol semua. Oke. Pak, makasih ya ini, Ibu juga sama semua deh. Terima kasih, dan semoga suatu hari kita bisa ketemu. Amin, semoga. Tahun depan deh. Amin, insya Allah ya mau pulang aku. Kasih kado apa kamu ke ibumu?
Nah, jadi pas aku mau balik itu dadakan, semuanya itu dadakan dan itu Selalu lagi, dialasin dadakan, alasannya dadakan terus. tapi itu lagi confinement, Yes, ya. lagi kuarantin, semuanya tuh tutup. Aku mau keluar harus pakai suratin itu segala macam. Jadi akhirnya aku cuma bawa coklat doang. Ih, klise banget sih, kayak biasa aja. Kamu nggak beli makaron apa gitu? Jujur aku nggak bener-bener nggak Di suka. bandara nggak ada emang? Bandara tutup pedo, semua Oke. toko-toko di bandara itu tutup. Tenang Bu, besok kalau aku pulang aku bawa makaron ya. Apa sih bahasa makaron? Iya, Gitu. makaron. Makaron aku bawain. Croissant nggak apa-apa ya, walaupun basi di sana, tapi yang penting dari Paris gitu ya Bu ya. Amin. Dan untungnya, aku beruntungnya termasuk keluarga aku tuh termasuknya bukan keluarga yang kayak banyak cincong. Tapi kan tetap juga Ya iyalah, pasti Bu ya tuh di aku lubuk bawa hati coklat. di lubuk hati paling dalam. Semoga dikasih apa ya gitu ya. Enggak, aku yakin orang tuanya aku nggak kayak gitu. Dari Abu Dhabi ke Indonesia kan katanya banyak PKI kan. Nah itu gimana? Aku jujur ya, aku bilang ini bukan karena aku benci orang Indonesia, aku bukan apa. Tapi kadang-kadang kalau kamu travel sama orang Indonesia di pesawat bikin risih loh mereka. Nggak semua orang punya manner. Aku tuh tipikal orang yang kayak harus tenggang rasa, harus adaptasi, harus apa gitu. Dan beberapa kali aku pulang dan ketemu orang Indonesia atau dari Abu Dhabi gitu, orangnya ya Allah, aduh, greget aku kayak di pasar Minggu gitu tuh loh. Dan aduh gitu lah pokoknya, kamu gak ada masalah dengan itu. Kayak yang aku bilang tadi, aku nggak begitu ngambil sesuatu Ngambil pusing hal. kamu kan? Iya, aku bukan orang yang ambil pusing. Bukan berarti aku ini ya, Bu. Bener, tapi bener, aku mau ngasih tahu. Tapi bener apa yang kamu bilang itu, kayak kita baru landing, Udah langsung berdiri, Iya. langsung kayak gini, ya Allah Tuhan, apa gitu loh, ini pesawat ini bukan mobil kekek-kekekmu gitu loh, jadi kayak aduh gak apa. Jadi at Mohon some maaf ya, point, mohon maaf ya. karena kan sebenarnya itu kan kita harusnya itu turunnya satu-satu karena ada jazz barrier. Apa sih jazz barrier itu? Protokol kesehatan. Ya, ada Pintar protokol ya bahasa kesehatan. Indonesia itu ya. Jadi kayak turunnya itu kayak dari row yang kiri dulu baru yang kanan gitu Iya. kan. Tapi karena semuanya itu udah pada berdiri dan semuanya udah ngantri, jadi nggak ada Just barrier lagi. jaraknya lagi gitu. Nah, apakah orang lebih respect di sini tentang COVID atau di Indonesia juga respect gimana? Aku nggak tahu, aku karena selama COVID belum pernah pulang ke Indonesia, walaupun sosial media kadang-kadang memberikan kita gambaran. Kalau ada orang yang benar-benar lihat Indonesia langsung, aku pikir lebih akurat gitu loh. Mungkin salah satunya itu aku ngebandinginnya sama Paris ya, karena aku kan Iya, tinggalnya tinggal di Paris dan kamu di Jakarta. Iya, heeh. Nah, jadi aku balik itu mereka lagi PSBB. Yang aku sukanya karena PSBB itu di Jakarta, jadi jalannya itu nggak Nggak ada macet, rame. nggak macet. Macet tetap, ya namanya Jakarta nggak mungkin nggak macet. Tetap ada macet, tapi nggak parah banget. PSBB itu kan kayak karantina tapi kesadaran sendiri, gitu nggak sih? Apa sih sebenarnya PSBB itu? Kalau kalian mau kasih, tolong di komentar juga nggak apa-apa. Jujur juga sampai sekarang aku juga nggak begitu memperhatikan sebenarnya apa sih itu PSBB. Yang aku tahu tuh cuman kayak kalau PSBB banyak banget yang WFH. Terus Jaga, habis itu jangan keluar kalau nggak peduli gitu kan. Apakah Ya. PSBB itu termasuk kayak Sih, bukan. isolasi mandiri dengan kesadaran sendiri, atau memang PSBB itu ada hukum yang benar-benar kayak kalau kamu nggak PSBB, kalau kamu nggak penting, nggak punya surat, nggak punya mau keluar, kena denda gitu. Aku nggak tahu. nggak tahu. Yang pastinya kayaknya nggak ada denda sih. Berarti cuma kesadaran individual aja. Karena aku tuh nggak pernah yang namanya dengar ada denda-denda. Tapi who knows, nggak tahu. Kan ada Terus, patroli kadang-kadang kalau itu katanya tuh, nah aku patroli. ada pernah kemarin itu yang Kamu kena ini, pastinya kena Satpol PP. bukan. Jadi aku ke mall. Kena dong. Tidak. Mereka patrolinya nggak kayak gitu tahu. Enggak ya. Nah, jadi tuh di mall mereka tuh seharusnya tutupnya itu jam 7. Jadi tuh kayak mallnya itu udah jam 7 tuh patrolinya tuh pada teriak-teriak di depan lobi, suruh pada pulang. Terus habis itu mereka muter ke tempat yang lain lagi. Itu yang aku tahu, itu yang aku temuin, tapi nggak tahu yang di tempat yang lain gimana. Oke. Terus habis itu kayak cafe itu orangnya terbatas, kita masuk ke store juga orangnya ada limitnya. Oke, kayak di sini, oke. Sama kayak gini juga. Tuh dalam satu meja nggak boleh ada beberapa orang. Sama di gitu. sini, oke, maksimal 6. Ada peraturan satu meja 2 orang. Ada restoran yang benar-benar ngikutin itu, tapi ada juga restoran yang benar-benar kayak Serahnya terserah, gitu, gitu kan. yang penting duit masuk gitu. iya. Jadi tetap ada aja yang dalam satu meja itu berapa orang gitu. Oke. Yang paling kamu notice pas tentang pandemi di Indonesia dan pandemi di Prancis? Government. Oke, maksudnya gimana, pemerintahnya gimana? Pemerintahan di sini itu bisa dibilang tanggapannya cepat.
Walaupun masih banyak banget miss-nya, tapi bisa dibilang mereka tuh kayak jam malam, confinement, ditutup yang ini, ditutup yang Tutup itu. jam segini gitu Iya, kayak mereka tuh cepet banget dan mereka nggak peduli seberapa banyak yang demo, Seberapa banyak kerugian. seberapa banyak kerugian. Dan yang perlu kalian ketahui juga ya, rakyat biasa di Prancis selama di lockdown atau di confinement dibayar sama negara. Jadi mereka mereka nggak kehilangan kerja, dan selama mereka di lockdown dapat gaji sebesar yang mereka butuhkan. Kalau seandainya mereka rakyat biasa, dan kalau seandainya mereka yang udah tinggi-tinggi banget, mereka dapat sekitar 85% dari gaji mereka. Karena nggak dikorupsi. Oke, anyway, itu bukan pembahasan kita. Oh ya? Takut cuy aku, nanti nggak boleh pulang ke Indonesia. Ini bukan channel politik. Bukan. Kalau mau channel politik ke tetangga sebelah, oke? Siapa? Nggak tahu. Aku buat nanti. Aku tahu ya. No. Undang aku ya. Aku ada satu pertanyaan yang aku sebenarnya nggak pernah kepikiran seperti ini, tapi ada satu temanku orang Perancis yang bertanya ke aku karena dia punya teman orang Indonesia yang pulang ke Indonesia, dan pertanyaannya tuh adalah kayak gini: apakah kamu selama hidup lama di Prancis atau di kota Paris, pas kamu pulang ke Indonesia, kamu punya kesusahan untuk beradaptasi dengan orang Indonesia? Pertama itu sistemnya, yang ianya aku di sini terbiasa dengan bawa kartu kan, nggak bawa cash sama sekali. Aku sama sekali nggak bawa cash. Oh, aku ingat, aku setuju kalau itu. Nah, terus habis itu di Indo, masalahnya kan aku kedua kota tuh, di Jakarta sama Purwokerto. Nah, di Jakarta sih kayak di awalnya aku nggak masalah, aku cuma tapping doang. Dan masalahnya lagi bukan tapping. Di Indonesia ada, harus insert ya. Harus insert Okay. dan harus masukin ini. Jadi aku Kode. terbiasa. Di Indonesia belum ada sistem song kontak. No, belum. Hai Indonesia, pemerintah Indonesia, orang bank di Indonesia, Faren, kalau kamu nonton. Satu hal yang ada di Eropa sekarang itu adalah kalau kalian bayar pakai kartu kredit maupun kartu kredit mau debit, bisa dengan song kontak itu tanpa masukin password. Jadi kamu kayak sensor doang gini, bayar kayak di Cina ya. Jangan kalian sosok cantik di sana tapi ini nggak bisa ya. Hati-hati kartumu nanti ada yang nggak ada yang kelihatan. Nah, jadi masukkan aja. Semua katanya mau dibikin teknologi gitu kan. Apalagi dengan COVID, jadi coba, aku mungkin ini nggak segampang kita ngomong, kita nggak tahu juga kan. Pastinya semuanya prosesnya bakalan lebih banyak. Tapi kalau seandainya kalian bisa, atau bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, siapapun yang berurusan dengan teknologi bank dan lain-lain, mungkin ini adalah salah satu yang harus kita bikin, harus kita lakukan juga. Kalau seandainya, kan kita selalu belajar dari orang yang lebih maju dari kita. Iya. Ya, jadi aku percaya orang-orang yang kerja di bank, orang-orang yang kerja di kementerian, orang-orang yang kerja di pemerintahan pernah ke luar negeri, pernah ke Eropa. Nah, pasti mereka udah pernah lihat gitu loh. Jadi kita butuh inovasi, dan inovasi kita akan dapat kalau kita keluar dari Indonesia. Dan aku setuju karena lihat dompetku sekecil ini. Pas aku pulang ke Indonesia tahun 2008, aku udah pakai dompet ini. Aku kayak narik 500.000, uang 50.000 aku lipat-lipat, aku masukin, jadi dompetku tuh kayak hamil gini loh. Jadi susah, tetap harus bawa cash. Walaupun di Jakarta aku tetap harus bawa cash ternyata. Jadi ya udahlah, aku lebih gampang hemat tanpa cash. Ya pastilah, soalnya kalau ada cash kita gini kan, uang 50.000 itu kalau belum pecah aman, tapi kalau udah pecah hilang dia. Kita nggak tahu kemana. Makan tuyul. Nah itu sistem salah satu ya. Terus yang lainnya apa lagi ya? Oh ini mungkin kayak aku ini ke stasiun kali ya. Kayak kan aku ada ke Purwokerto kan, ke stasiun di Gambirnya juga, di stasiun Purwokerto juga. Jadi kayak ditawarinnya tuh sekali, 2 kali, 3. Ya itulah orang-orang yang nawarin. Ditawarin apa? Oh taksi. Bapak-bapak taksi, hati-hati loh. Ojek kayak udah dibilang enggak Enggak pak, makasih. Kamu apalagi kamu orangnya nggak sombong ya, enggak pak. Jadi aku ngomongnya pelan. Aku ngomongnya kayak pelan, masih menghargai. Enggak pak, makasih. Mereka dipelanin nggak mau, benar-benar harus bilang enggak pak, makasih. Terus habis itu mereka marah. Ya bukan salah aku. Kamu dimarahin Udah gimana? aku bilang nggak. Ya mbak, ya cuma ditanyain doang juga. Ya kan tadi saya udah bilang pak, enggak.
Oke. Kalau orang di sini memang ada yang nawarin kan kayak Itu orang bookshop. di metro-metro itu juga Itu kan yang juga. tiket-tiket itu kan, terus yang rokok-rokok palsu. Tapi itu mereka kan. nggak maksa, ngasih, nggak maksa. Dibilang nggak, selesai mereka gitu. Iya, tapi maksudnya kayak orang udah nolak bukan berarti pemikirannya harus langsung berubah secepat itu, no. Oh ya, by the way, sekarang kita udah masuk 2021. Oh iya. Terus pasti pandemi selalu akan ada dan kita nggak akan bisa keluar langsung dari pandemi. Jadi kalau kalian nonton video ini atau kalian teman-teman yang follow saya atau follow Alin harus pintar dalam artian pintar untuk jaga diri sendiri dan juga pintar untuk jaga orang-orang di sekitar kalian. Kamu tadi bilang sama saya, dibilang sama aku kamu mau memperbaiki bahasa juga gitu Oh ya. iya, aku Hampir mau- kelupaan. Nah, Harus memperbaiki. berarti tahun ini tahun 2021 adalah kamu mau masterin bahasa Perancis. Bukan master sih, paling nggak aku bisa dengan confident-nya ngomong pakai bahasa Prancis gitu. By the way, tentang masalah bahasa Perancis, sebelum kita tutup, kamu datang ke Perancis dengan background bahasa Perancis yang kurang, let's say. Kurang Iya, ya? benar, Kurang. dan itu benar. Aku Dan ngomong bahasa apa dampak yang kamu rasakan datang ke Perancis tanpa menguasai bahasa Perancis? Nah, jujur aku Delft masih Delft yang aku pegang sekarang itu Delft B1. Tapi entar dulu, kadang-kadang ya, aku tuh selalu bilang, punya Delft B1 atau B2, nggak berarti kamu pintar ngomong. Karena ujian, bicara sama textbook, itu tuh jauh lebih gampang daripada kamu ngomong sama orang gitu. Nggak usah lah ujian-ujian kayak gitu. Kita ngomong aja. Kita ngomong di B2, kelas B2 yang di Jakarta ini terus segala macem, dengan kita ngomong sama orang di sini aja ya. tuh beda. Kayaknya kita kayak apalah arti B2-mu kalau kamu nggak bisa ngomong sama gini gitu. Iya, maksudnya dengan ngomong sama orang-orang di jalan aja itu kita bisa dibilang beda dibandingkan ngomong-ngomong di kelas gitu. By the way, apa dampaknya? Kalau aku bisa dibilang dampaknya itu untuk ngurusin administrasi aja sih jadinya lebih susah. Aku kebanyakan pasti minta tolong sama Edo untuk bagian ngomong telepon kayak gitu kan. Edo nih. Jadi aku bisa dibilang beruntung ketemu sama lensa Edo. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Jadi itu salah satunya itu. Selainnya itu sih kayaknya aku nggak Kalau begitu ada hidup problem. sehari-hari sama orang-orang, teman-teman di jalan yang kamu ketemu, Kalau atau kayak cara gitu- bikin teman dengan orang lain, kayak menjalin hubungan pertemanan. Mungkin kalau misalnya menjalin hubungan pertemanan itu kalau nggak begitu sulit, cuman kadang karena mungkin egonya orang Prancis yang terlalu tinggi dengan aku yang ngomongnya pas-pasan, jadi kayak mereka itu lebih, apalagi kalau misalnya dalam suatu grup gitu kan, kita tuh yang minoritas stay being minoritas, dan mereka yang egonya tinggi, mereka nggak akan menurunin egonya mereka. Pesan untuk orang yang suatu hari akan datang ke Perancis di waktu dekat. Di waktu dekat, siapin mental, karena at some point kita still in the middle of pandemic. It is exciting, pasti banget, tapi sesemangatnya kita juga yang pastinya mental pasti kan bakalan ada waktu dimana mental akan tergoyah. Jadi yang pastinya aku harus mengagung-agungkan mental sih, mental harus kuat gitu. Alright, so Alin terima kasih udah datang hari ini. Teman-teman yang nonton, semoga kalian dapat satu pelajaran atau informasi yang bisa kalian gunakan untuk hidup kalian, tetangga kalian, saudara kalian, atau siapapun. Dan jangan lupa follow kita di Instagram @ini_eedo dan Alin Elkinanti. Kinan. Nanti aku bikin di sini. Sampai ketemu sama kita lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Dadah.